Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali akan membacakan putusan sengketa pemilihan legislatif tahun 2024. Dan hari ini adalah hari terakhir putusan akan dibacakan. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Valerie Budianto dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Valerie, ada berapa total gugatan yang akan dibacakan putusannya hari ini? Ya Marcel, total akan ada 31 perkara yang akan dibacakan putusannya dalam hari terakhir PHPU Pileg di Mahkamah Konstitusi hari ini, di mana dari 31 perkara tersebut total ada 106 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dengan rincian sebanyak 37 perkara ini sudah dibacakan amar putusannya pada pekan lalu di hari Kamis 6 Juni 2024, kemudian satu hari setelahnya di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sudah dibacakan total 38 perkara. Oleh karena itu pada hari ini tersisa 31 perkara yang akan dibacakan dengan mekanisme yang sama dengan pembacaan putusan di hari pertama dan juga hari kedua pembacaan putusan, yaitu terbagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama dimulai sekitar 30 menit yang lalu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tepat di ruangan di belakang saya. Dan nanti untuk sesi kedua ini akan dilanjutkan usai istirahat makan siang. Jadi nanti baru akan dimulai di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jika kita melihat dari laman resmi MK, maka untuk sesi satu ini total akan ada sebanyak 13 perkara yang akan dibacakan amar putusannya. Untuk 13 permohonan ini terbagi atas permohonan baik yang diajukan oleh perseorangan maupun oleh partai politik. Untuk perseorangan setidaknya ada 3. Yang pertama adalah pemohon atas nama Festus, kemudian pemohon atas nama Hersen, dan juga pemohon atas nama Iwan. Sementara untuk partai politik yang putusan permohonannya ini akan dibacakan di sesi pertama, ada dari PDI Perjuangan, kemudian juga dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Sementara untuk sesi kedua, berarti sisanya ada 18 permohonan yang akan dibacakan amar putusannya, yang nanti akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, baik itu yang diajukan oleh pemohon perseorangan maupun pemohon dari partai politik. Nah, sama juga dengan mekanisme yang berlangsung dari agenda-agenda yang berlangsung sebelumnya, namun ada sedikit perbedaan khususnya untuk sidang putusan kali ini. Mengapa? Karena kalau misalnya dari agenda pembuktian, pemeriksaan saksi-saksi dan juga alat-alat bukti di persidangan untuk efisiensi dan juga efektivitas, maka Majelis Hakim Konstitusi ini memutuskan untuk membuka 3 ruang panel. 3 ruang panel ini terbagi atas hakim konstitusi dari total 9 hakim dibagi ke dalam 3 ruangan. Jadi satu ruangan ini diisi oleh 3 hakim konstitusi. Sementara untuk pembacaan putusan tidak dibuka 3 ruang panel, melainkan seluruhnya digabung dalam satu ruang panel di ruang sidang utama di belakang saya. Sama dengan hakim konstitusi kalau misalnya dalam proses agenda pembuktian dan juga agenda-agenda lainnya sebelum pembacaan putusan ini seluruhnya dipisah ke dalam 3 ruangan berbeda. Untuk pembacaan putusan seluruh hakim konstitusi, 9 hakim konstitusi ini bergabung dalam satu ruang sidang utama. Namun ada catatan khusus, yaitu apabila ada pemohon yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, apabila PS ini menjadi pemohon, maka hanya akan disidangkan oleh 8 hakim konstitusi. Sama juga untuk amar putusannya ini hanya akan dibacakan oleh 8 hakim konstitusi. Hal ini sesuai dengan putusan MK yang memang memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak diperbolehkan untuk menyidangkan perkara PHPU apabila pemohonnya ini adalah Partai Solidaritas Indonesia, karena Anwar Usman ini merupakan paman dari Kaisang Pangarep yang merupakan Ketua Umum PSI, sehingga untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Nah, tentunya menjadi pertanyaan adalah apa saja ragam putusan yang akan dibacakan oleh Ketua MK dan juga jajaran Hakim Konstitusi. Ada 4, bisa permohonan dikabulkan seluruhnya, sebagian tidak diterima maupun permohonan ditolak. Sehingga kita akan sama-sama lihat, Marcel, bagaimana hasil dari pembacaan PHPU Pileg, karena hari ini merupakan hari terakhir dari pembacaan total 31 perkara PHPU Pileg. Sementara demikian, Marcel, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valerie Budianto melaporkan dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.